Ya, salam anak-anakku sekalian kelas 12 TKBB, kelas garis miring kelas ujian. Pada siang hari ini kita ada pertemuan yang pertama dari produktif, yaitu perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, dan properti. Baik anak-anakku sekalian, untuk kelas 12 ini untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti nanti ujian, Ibu harapkan supaya semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru supaya diperhatikan, supaya dalam mengikuti ujian dalam situasi corona atau covid ini bisa berhasil dengan baik. Ya, oke, baik, kita lanjut materi pembahasan pada siang hari ini, yaitu masalah perencanaan dan pengawasan. Ya, masalah perencanaan dan pengawasan tentunya kalian sudah paham bahwa dalam perencanaan tentunya untuk merencanakan sesuatu yang kita akan laksanakan, kita sebagai orang teknik tentunya pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ya, karena kita orang teknik itu diketahui bahwa dalam suatu perencanaan pekerjaan konstruksi dan properti ini tentunya bergerak di bidang konstruksi, bergerak di bidang pengawasan, yaitu menyangkut masalah pengawasan. Tentunya juga kalian sudah paham bahwa kalau ada perencanaan tentunya ada pelaksanaan, tentunya ada pengawasan, dan tentunya juga ada pelaksanaan dan pengelolaan, yaitu 5 itu tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah direncanakan suatu pekerjaan seperti yang kita pelajari pada siang hari ini dalam konstruksinya, tentunya kita pahami bahwa kalau perencanaan dalam pekerjaan kita sebagai orang teknik tentunya itu berbicara di dalam lapangan, ya, atau berbicara di suatu tempat pekerjaan, bukan di dalam kelas, ya. Tentunya perencanaan ini adalah menyangkut masalah suatu pekerjaan yang kita kerjakan di lapangan. Nah, setelah perencanaan itu sudah mantap, maka kita masuk ke dalam pengelolaan. Pengelolaan itu tentunya juga kita harus mengetahui ada namanya pelaksana. Ya, tentunya pelaksanaan ini sangat perlu juga. Setelah ada pelaksanaan, tentunya juga ada namanya pengawasan. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan tentunya adalah suatu pekerjaan yang kita harus perhatikan, yaitu pengawasan juga. Berhasilnya suatu pekerjaan ini tentunya berawal dari perencanaan. Apabila tidak bagus perencanaan kita, tentunya tidak akan mencapai juga pelaksanaan yang bagus, dan pengelolaan dan pelaksanaan semuanya tidak akan berhasil. Oleh sebab itu kita harus perhatikan, yaitu masalah pengertiannya, ya. Setiap perusahaan yang ingin bertahan atau tumbuh ataupun yang menginginkan bekerjanya perusahaan secara lancar memerlukan adanya perencanaan, ya. Baik, adanya suatu perencanaan tentunya sangat perlu kita perhatikan, karena dikatakan bahwa kalau mau pekerjaan kita bagus, kalau mau perusahaan kita berkembang, ingin bagus, tentunya kita harus ada perencanaan yang matang, yang mantap dari pihak kita dalam suatu organisasi. Baik, kita lanjut. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang akan membuat perusahaan peka. Kalau perencanaan bagus, berarti perusahaannya juga kita akan bertahan lama atau peka, dan bisa juga diketahui oleh orang-orang, atau perusahaan kita bisanya nanti akan terkenal. Baik, kita lanjut. Di dalam pengertian mampu menyesuaikan diri terhadap ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan yang ada, ya. Tentunya diketahui bahwa dalam pengertian perencanaan ini tentunya kita harus mempunyai kemampuan
penyesuaian diri ya. Seperti dengan kalian contohnya tentunya masuk di lapangan pekerjaan pada saat praktek, tentunya kita harus juga menyesuaikan diri. Anda masuk ke SMK BK kemarin, yang di luar anak-anak di dalam kompleks BK ini yang dari luar, dari pulau dan lain sebagainya, tentunya ada juga penyesuaian diri. Semuanya pekerjaan yang kita mau bergabung, suatu organisasi kita mau bergabung, tentunya kita harus menyesuaikan diri terhadap keadaan-keadaan yang ada di dalam suatu tempat tersebut. Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Fungsi manajemen yang pokok adalah perencanaan, pengorganisasian, dan fungsi pengawasan ya. Ya tentunya dari semester 2 dari semester 4, semester 5, tentunya semester 6 juga ini kita berulang-ulang mempelajari masalah perencanaan. Jadi tinggal kalian mencari perencanaan-perencanaan apa bukunya, dipelajari untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang ya. Kalau pengawasan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tentunya kurang beda-beda tipis materinya. Yang penting Anda atau kalian bisa melihat di dalam Google, yaitu materi perencanaan, materi pelaksanaan, tentunya semuanya ada ya, sehingga pada saat ujian nanti Anda tidak kalang kabut untuk menjawab semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian juga misalkan dalam suatu perencanaan ini tentunya ada menyangkut misalkan pekerjaan apa yang kita mau kerjakan, misalkan mengerjakan suatu pondasi, tentunya ada perencanaan. Apa yang harus direncanakan kalau pondasi? Tentunya yaitu masalah penggalian, misalkan kedalamannya sekian, kemudian lebarnya sekian. Tentunya kita paham bahwa perencanaan yang sudah ada tentunya tercapailah pelaksanaan juga yang bagus, pengelolaan juga yang bagus, dan penguasaan juga yang bagus. Karena suatu perencanaan tadi akan kita rencanakan semaksimal mungkin. Maka ukuran-ukuran dari pondasi, kedalaman dari pondasi, kalau kita mengerjakan pondasi maka bagus karena adanya perencanaan. Ya begitu. Selanjutnya kalau misalkan pembangunan gedung, misalnya apakah tangga, apakah suatu kap, ya tentunya semuanya dalam perencanaan yang bagus atau yang matang. Apanya yang harus direncanakan kalau dalam tangga? Ya tentunya perhitungan anak tangga ya. Perhitungan anak tangga, dan itu termasuk dalam bordesnya, itu harus dihitung. Tapi ya apa boleh buat, karena keadaan dan kondisi tidak memungkinkan saat sekarang, maka apa yang ada yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang menyangkut masalah jurusan Anda, Ibu harapkan pasti Anda bisa. Dan walaupun tidak maksimal mungkin karena disebabkan oleh keadaan kita yang ada sekarang, yang penting Anda paham bahwa dalam perencanaan sesuatu pekerjaan kita menyangkut masalah gedung, tentunya harus ada perhitungan kalau yang perlu dihitung. Tentunya dalam pemasangan dinding juga tentunya apanya direncanakan, tentunya berapa jumlah bata yang harus kita gunakan ya. Itu garis-garis besar yang Ibu berikan pada siang ini. Nah, kemudian menyangkut juga masalah perencanaan, yaitu pada dasarnya memilih alternatif yang mungkin dilaksanakan dan mempertimbangkan tujuan perusahaan secara sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan atau kendala yang dimiliki oleh perusahaan. Kira-kira kendala apa yang dihadapi di dalam suatu perusahaan. Nah, berikut kalau menyangkut masalah tujuan dan manfaatnya ini, tentunya menyangkut masalah penentuan program dan penemuan
sekarang yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan di waktu yang akan datang. Ya, tentunya kita harus mengetahui bahwa program apa yang kita harus programkan di dalam suatu pekerjaan. Ya, ada yang kita laksanakan secara bersama oleh rekan-rekan kita. Nah, kemudian manfaat penting adanya perencanaan yang baik dalam suatu perusahaan adalah: pertama, perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur. Ya, harus teratur suatu pelaksanaan. Kemudian perencanaan membantu kita memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan pada masa yang akan datang. Ya, kalau ada perencanaan, tentunya dia juga bisa membantu kita pada saat-saat yang akan datang apabila ada pekerjaan yang berkelanjutan. Berikut, perencanaan memberikan dasar untuk pengawasan. Ya, tentunya pada dasarnya perencanaan tentunya memberikan suatu pekerjaan dasar di dalam melaksanakan suatu tugas untuk pengawasan tersebut. Berikut, perencanaan merangsang prestasi kerja. Ya, apabila kita melaksanakan suatu pekerjaan, tentunya ada rangsangan atau ada motivasi untuk bekerja, meraih prestasi kita untuk menjalankan tugas sesuai dengan ilmu yang kita miliki atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Oke, Ibu akhiri pada pertemuan kita ini, pertemuan pertama. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya nanti kalau ada tugas. Selamat mempelajari. Semoga sukses semua di dalam menjelang ujian. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat-sehat. Terima kasih. Selamat siang. Haleluya.